Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-598. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, anak-anak muda cangkring itu menjadi heran kenapa justru penyesalan. Namun sebagian dari mereka mengira bahwa Ki Waskita itu akan menyesali perbuatan anak-anak muda cangkring yang lancang dan tidak berperhitungan itu. Anak-anak muda Padukuhan Cangkring, berkata Ki Waskita, karena tidak ada yang dapat aku ajak berbicara, biarlah aku berkata langsung kepada kalian. Ki Waskita berhenti sejenak sambil memandang berkeliling. Kemudian katanya, aku akan minta maaf kepada kalian bahwa hampir saja aku kehilangan pengamatan diri dan bertindak di luar sadar. Jika demikian maka akibatnya akan buruk sekali bagi kita semuanya. Anak-anak muda cangkring itu saling berpandangan. Mereka tidak mengerti kenapa orang itu justru minta maaf. Seharusnya merekalah yang minta maaf kepadanya. Mungkin anakku telah menimbulkan persoalan di padukuhan ini, berkata Ki Waskita lebih lanjut. Untunglah bahwa kesulitan yang lebih parah lagi dapat dihindari. Ia berhenti sejenak, lalu katanya, namun demikian, aku mempunyai permintaan kepada kalian, bahwa untuk selanjutnya, kalian sebaiknya bertindak lebih hati-hati. Jika terjadi korban yang tidak bersalah, maka hal itu tentu akan sangat menyedihkan kita semuanya. Katakanlah seorang anak muda yang sebaya dengan anakku, apalagi jika ia adalah satu-satunya anak yang menjadi gantungan harapan masa depan. Anak-anak muda cangkring itu menundukkan kepalanya. Tindakan kalian dapat menimbulkan bencana, bahkan kematian. Seandainya anakku bersalah sekalipun, kalian tidak berwenang untuk memperlakukan demikian. Nampak beberapa orang di antara anak-anak muda cangkring itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kami mengetahui, berkata Ki Waskita lebih lanjut, bahwa dalam waktu yang lama kalian telah dicekam oleh kecemasan, kegelisahan dan kemarahan karena gangguan-gangguan yang sering terjadi. Namun setelah kalian mendapat sedikit bimbingan dari prajurit-prajurit Pajang, maka terjadilah ledakan itu. Ledakan yang seharusnya dapat penyaluran yang sewajarnya. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Ada banyak persoalan yang terasa berdesakan untuk meloncat dari bibirnya. Tetapi ia tidak ingin menyakiti hati orang-orang cangkring itu. Karena itu, maka katanya kemudian, karena itulah, maka sebaiknya kita berhati-hati untuk seterusnya. Marilah, hal ini kita anggap tidak pernah terjadi. Dan mudah-mudahan benar-benar tidak akan pernah terjadi lagi. Sekali lagi aku minta maaf. Kami berempat akan segera minta diri. Kami akan kembali ke Jati Anom. Karena sebenarnya kami sudah mendapat izin dari Senopati Untara untuk melakukan pencarian ini. Dengan demikian, kami pun masih akan minta diri kepadanya. Tidak ada seorang pun yang menyahut.
Semuanya bagaikan mematung di tempatnya. Namun pada itu, tiba-tiba terdengar hiruk-pikuk di luar lingkaran anak-anak muda cangkring. Di antara keributan itu, terdengar suara seseorang yang agak serak-serak. "Hei, siapakah yang telah membuat keributan ini?" Anak-anak muda cangkring itu pun menyibak. Yang datang ternyata adalah Ki Demang diiringi oleh Ki Jogoboyo. "Siapakah orang itu?" bertanya Ki Demang lantang. "Hanya akulah yang berhak berbicara langsung kepada rakyatku. Apakah orang itu telah mempengaruhi kalian? Dan apakah orang itu yang dikatakan datang dari salah sebuah gerombolan penjahat yang bersarang di sekitar tempat ini?" Kiwas kita menjadi berdebar-debar. Dipandanginya wajah Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar berganti-ganti. "Mudah-mudahan ia dapat diajak berbicara," berkata Kiai Gringsing perlahan-lahan. Pada itu, Ki Demang pun telah memasuki lingkaran anak-anak muda cangkring. Sekilas ia melihat Ki Reno yang berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba Ki Demang tertegun sejenak. Bahkan kemudian ia mendekati Ki Reno dengan wajah yang buram. "Apakah kau lagi yang membuat gaduh di sini, Ki Reno?" bertanya Ki Demang. Ki Reno termangu-mangu sejenak, tetapi kemudian ia berpaling kepada Kiwas kita dan kedua kawan-kawannya. "Apakah mereka itu?" bertanya Ki Demang pula. Tidak ada jawaban. Ki Reno masih berdiri termangu-mangu. Ki Demang pun kemudian melangkah ke depan. Dipandanginya wajah-wajah yang tegang di sekitarnya. Tiba-tiba saja dari antara anak-anak muda itu muncul seseorang yang agaknya memiliki ketenangan yang agak lebih dalam dari kawan-kawannya. Ialah yang sudah mencoba memperingatkan Ki Reno, tetapi sama sekali tidak dihiraukannya. "Ki Demang," berkata anak muda itu, "semuanya telah terjadi seperti yang pernah terjadi. Ki Reno menangkap seorang yang dicurigainya, dan di sini kami beramai-ramai mencoba untuk memeras keterangannya." "Apakah kalian berhasil?" "Tidak," jawab anak muda itu. Tangkapan Ki Reno itu sama sekali tidak mau menyebut kelompok-kelompok yang manapun juga, seperti yang dikehendaki oleh Ki Reno. "Jadi anak itu tidak mau mengaku. Tetapi apakah ia bersalah?" bertanya Ki Demang. "Aku tidak ingin melihat korban yang tidak bersalah lagi." Anak muda itu menggeleng. Katanya, "Ia memang tidak bersalah, Ki Demang." "Jadi bagaimana? Ia luka parah. Inilah kegilaan yang selalu berulang. Aku bangga kalian memiliki ilmu kanuragan. Tetapi sudah barang tentu tidak dipergunakan di sembarang keadaan. Bahkan dipergunakan untuk memaksakan kehendak atas orang lain." Ki Demang berhenti sejenak. Lalu katanya, "Hei, di mana korban kalian kali ini?" Anak muda itu termangu-mangu. Namun kemudian ia menunjuk kepada Rudito sambil berkata, "Kali ini kami menjumpai seorang anak muda yang lain. Betapapun juga anak-anak cangkring memukulinya, namun ia sama sekali tidak terluka. Bahkan hampir-hampir tidak berpengaruh. Seolah-olah ia tidak tersentuh sama sekali oleh perasaan sakit." "Kebal? Jadi anak itu kebal?" "Agaknya memang demikian, Ki Demang." Ki Demang termangu-mangu sejenak. Ditatapnya tubuh Rudito yang tetap segar.
Selangkah ia maju dengan tatapan mata yang tegang. Lalu katanya, "Jadi kau kebal ya?" Rudito ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia menggeleng. "Tidak, Ki Demang. Aku sama sekali tidak kebal. Kulitku akan sobek jika tergoresi oleh duri yang lemah sekalipun." "Tetapi kau nampaknya tidak apa-apa." "Tentu tidak apa-apa. Anak-anak muda Cangkring pun tidak berbuat dengan bersungguh-sungguh. Mereka hanya sekedar mencoba menakut-nakuti aku. Memang ada di antara mereka yang berpura-pura memukuli aku. Tetapi sudah tentu tidak sampai menimbulkan akibat yang gawat." Ki Demang menjadi bingung. Bahkan anak-anak muda yang mendengar jawaban Rudito itu pun menjadi bingung pula. "Sudahlah Ki Demang," berkata Ki Waskita kemudian. "Marilah kita lupakan saja peristiwa yang baru saja terjadi." "Siapa kau?" "Aku adalah ayah anak ini. Ketika aku sampai di sini, memang sedang terjadi sedikit keributan, tetapi tidak membawa akibat apapun juga." Ki Demang termangu-mangu sejenak. Kemudian ia berpaling kepada Ki Jogoboyo, seolah-olah ingin mendengar pendapatnya. "Ki Demang," berkata Ki Jogoboyo, "aku menjadi bingung juga mendengar keterangan yang bersimpang siur. Sebaiknya marilah kita bawa keempat orang itu ke Kademangan bersama Ki Reno." "Ah, aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa," desis Ki Reno. Ki Demang menjadi heran. Biasanya Ki Reno tidak mempedulikan sama sekali peringatan yang pernah diberikan. Bahkan seolah-olah anak-anak muda Cangkring itu lebih banyak terpengaruh oleh Ki Reno daripada Ki Demang dan Ki Jogoboyo. Mereka hanya tunduk kepada Ki Demang dan Ki Jogoboyo di hadapannya saja. Tetapi jika kedua orang itu tidak ada dan perabot-perabot padukuhan yang lain tidak melihat, mereka dapat saja melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh di bawah pengaruh Ki Reno itu. Ki Reno sendiri yang memiliki sekedar ilmu kanuragan merasa bahwa ia adalah orang yang paling kuat di padukuhan Cangkring. Namun ternyata di hadapan orang bercambuk itu, semua keberanian, kesombongan dan ketamakannya bagaikan lenyap ditiup angin. "Ki Demang," berkata Ki Waskita, "baiklah, aku berterima kasih jika aku diperkenankan singgah di rumah Ki Demang untuk menjelaskan persoalan ini." Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Marilah kita dapat berbicara lebih leluasa." Demikianlah, maka Ki Waskita, Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Rudito pun diajak oleh Ki Demang pergi ke rumahnya untuk didengar penjelasannya. Namun pada itu, ternyata kehadiran orang bercambuk itu telah sangat menarik perhatian. Berita kehadirannya itu tidak hanya akan tersebar di kalangan rakyat Cangkring, tetapi juga sampai ke sarang-sarang penjahat di sekitarnya. Agaknya hal itu baru disadari oleh Kiai Gringsing ketika ia berjalan sambil menundukkan kepalanya menuju ke rumah Ki Demang Cangkring. "Aku sama sekali tidak sempat memikirkan hal itu," berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Lalu katanya, "Tetapi apa boleh buat, semuanya sudah terjadi, sehingga aku tidak akan dapat menarik kembali." Meskipun demikian,
Kiai Gringsing tidak dapat mengesampingkan kecemasannya tentang murid-muridnya yang ditinggalkannya di Sangkal Putung. Jika terjadi sesuatu atas mereka, maka itu adalah akibat dari kecerobohannya. Tetapi Anggerudito sudah dapat diketemukan. Hari ini juga aku dapat kembali ke Sangkal Putung, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Tetapi agaknya langit akan segera menjadi suram jika ia cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Maka baru malam hari ia akan sampai di Jati Anom. Sudah tentu bahwa ia masih harus menunggu sampai matahari terbit esok pagi. Di rumah Ki Demang Cangkring ternyata tidak banyak yang mereka bicarakan. Ketika Ki Demang mengetahui semua persoalan yang terjadi, maka tidak henti-hentinya ia minta maaf kepada Ki Waskita, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar, terutama kepada Rudito. Jika aku boleh berterus terang, berkata Ki Demang, hal seperti ini bukan terjadi untuk yang pertama kalinya. Meskipun yang pernah terjadi, pada umumnya karena anak-anak itu benar-benar melihat kejahatan yang terjadi. Meskipun betapa kecilnya, namun hal seperti itu sangat mencemaskan. Mereka memerlukan penyaluran Ki Demang, berkata Ki Waskita. Iya, agaknya memang demikian. Setiap kali aku memperingatkan mereka, mereka nampaknya juga mendengarkannya. Tetapi di lain kesempatan, mereka telah mengulanginya lagi. Bahkan nampaknya ada di antara mereka yang sangat kecewa terhadap sikapku. Di antara mereka adalah Ki Reno. Ia memang mempunyai pengaruh terhadap anak-anak, terutama yang menjelang usia dewasa. Nampaknya memang demikian, desis Rudito. Angger, berkata Ki Demang, seharusnya anak-anak itu memang mendapat pelajaran. Kenapa Angger tidak melawannya sehingga mereka menjadi jerah? Menilik keadaan Angger setelah Angger mengalami perlakuan kasar itu. Angger adalah seorang anak muda yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan mungkin Angger benar-benar seorang anak muda yang kebal. Ah, tidak Ki Demang. Sudah berulang kali aku katakan, aku sama sekali tidak kebal. Meskipun tidak, berkata Ki Demang, tetapi Angger sudah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dan Angger tentu dapat mempergunakannya untuk membuat anak-anak itu menjadi jerah. Tetapi Rudito menggeleng. Katanya, Ki Demang, jika aku melawan, maka keadaan tentu akan menjadi semakin buruk. Tentu anak-anak muda itu menjadi semakin marah. Dan bahkan mungkin mereka akan mempergunakan senjata. Jika demikian, maka akibatnya tentu tidak kita harapkan. Rudito berhenti sejenak. Lalu katanya, lebih daripada itu Ki Demang, sebenarnya lah bahwa aku tidak akan mampu untuk berkelahi. Ah, Ki Demang mengerutkan keningnya. Kau bergurau, dan itulah yang sangat mengagumkan. Angger yang memiliki ilmu, katakanlah sejenis ilmu kebal, sama sekali tidak berbuat apa-apa dalam keadaan yang sangat buruk itu. Benar Ki Demang, aku tidak dapat dan sama sekali tidak memiliki ilmu untuk bertempur. Ki Demang justru tertawa, tetapi Kiai Gringsing yang kemudian berkata,
Sebenarnya lah demikian, Ki Demang. Sebenarnya, aku pun iri atas sikap damai anak itu. Rudito telah memilih jalan hidup yang jauh lebih mulia dari yang barangkali kita pilih bersama. Ia mempelajari ilmu yang disadapnya dari seseorang yang sakti tiada taranya. Sebenarnya, ia leluasa mengambil seluruh ilmu yang tersedia di dalam Rontal. Tetapi anak itu memilih pada bagian yang seperti kita lihat sekarang. Ia memilih sekedar untuk melindungi diri dalam sikap damainya, tanpa mempergunakan kekerasan. Itu pun dengan penyesalan, bahwa dengan demikian telah mengurangi hubungan kepercayaan yang seharusnya mutlak dengan penciptanya. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Luar biasa, tetapi benar-benar tidak dapat dimengerti. Di zaman seperti sekarang ini, ada juga seorang anak muda yang hidup dalam alam cita-cita hakiki dari setiap manusia. Namun yang sampai saat ini, jarang sekali, jika tidak dapat dikatakan tidak ada, orang yang berani mencobanya." "Ah," potong Rudito, "Ki Demang jangan memuji. Jika aku berbuat demikian, itu adalah karena aku mempunyai latar belakang sikap dan jiwa yang tidak sama pula dengan anak-anak muda sebayaku. Aku adalah seorang penakut yang manja." "Tidak, tentu tidak. Sudah aku katakan, tidak ada orang yang memiliki keberanian seperti Angger." Rudito tidak menjawab lagi. Ketika ia memandang wajah Kiai Gringsing, nampak wajahnya yang lesu menunduk dalam-dalam. Ternyata Kiai Gringsing sedang memperbandingkan Rudito dengan Agung Sedayu yang memiliki sifat yang hampir bersamaan di masa kanak-kanaknya. Tetapi ternyata perkembangan selanjutnya adalah sangat berbeda. "Akulah yang tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya," berkata Kiai Gringsing di dalam hati. Lalu katanya, "Karena aku adalah orang yang hidup di dalam kebimbangan dan ketidakpastian. Aku ingin berbuat tanpa kekerasan. Tetapi aku mempelajari ilmu kekerasan dengan sebaik-baiknya." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun demikian, ia masih mencoba untuk melapangkan dadanya. "Tetapi bagaimanapun juga, aku harus berusaha bahwa yang aku lakukan adalah untuk suatu tujuan yang baik, yang sesuai dengan kehendaknya. Di dalam zaman yang keras ini, memang tidak dapat diingkari bahwa kadang-kadang diperlukan juga kemampuan dalam olah kanuragan untuk melindungi sesuatu yang dapat dianggap baik dari keruntuhan karena perbuatan yang salah." Kiai Gringsing seakan-akan terbangun dari angan-angannya ketika tiba-tiba saja Ki Demang berkata, "Kisanak sekalian, apakah yang selanjutnya dapat aku lakukan untuk menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya dari seluruh penghuni padukuhan ini bahwa yang terjadi adalah suatu kesalahan yang besar?" Ki Waskitalah yang menjawab, "Tidak ada, Ki Demang. Tidak ada yang wajib Ki Demang lakukan untuk kami. Tetapi barangkali ada yang harus Ki Demang lakukan untuk rakyat padukuhan ini." Ki Demang mengerutkan keningnya. "Ki Demang, mungkin ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian.
Usaha prajurit Pajang di Jati Anom untuk menempa anak-anak muda di Padukuhan Cangkring adalah benar. Tetapi selain bimbingan kanuragan, anak-anak muda Cangkring harus mendapat bimbingan kejiwaan. Sehingga dengan demikian, maka perkembangan anak-anak muda Cangkring akan menjadi seimbang. Jika mereka untuk selanjutnya hanya mendapat tempaan jasmania saja, maka akibatnya akan dapat menjadi salah langkah. Anak-anak muda itu akan berkembang dengan pesatnya, namun hanya di belahan luar, tidak di belahan dalam diri mereka. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, Iya Kisanak. Aku menyadari kekeliruan itu. Aku akan sangat memperhatikannya dan akan aku sampaikan kelak kepada prajurit Pajang yang masih sering datang untuk memberi bimbingan olah kanuragan. Mudah-mudahan tidak menimbulkan salah paham, berkata Kiai Gringsing kemudian. Aku akan berusaha, jawab Ki Demang bersungguh-sungguh. Demikianlah, maka setelah Ki Demang menghidangkan sekedar minuman dan makanan, Ki Waskita dan kawan-kawannya pun segera mohon diri. Tetapi ternyata Ki Demang masih menahannya sambil berkata, Tunggulah Kisanak, mungkin aku menjadi tak suruh, tetapi maksudku adalah baik. Jika sekiranya Kisanak tidak berkeberatan, apakah aku boleh memberikan sepasang pakaian bagi Angger Rudito? Agaknya pakaiannya sudah terlampau tidak pantas karena perlakuan yang kasar dari orang-orang Cangkring, sehingga pakaiannya menjadi seakan-akan tersayat-sayat. Ki Waskita tersenyum, dipandanginya Rudito yang tersipu-sipu. Terserahlah kepadanya Ki Demang, jawab Ki Waskita. Bagaimana pendapat Angger? Bertanya Ki Demang. Rudito pun tersenyum pula. Katanya, Baiklah Ki Demang, tidak selayaknya aku menolak pemberian yang ikhlas. Aku tahu bahwa Ki Demang benar-benar ingin memberikan sepengatek pakaian bagiku. Tetapi ketahuilah bahwa bukan salah anak-anak Cangkring sajalah yang membuat pakaianku jadi begini. Pakaianku memang sudah terlampau kumal, sehingga setiap sentuhan yang betapapun perlahan-lahannya, namun sudah akan dapat menyayatnya lebar-lebar. Kau memang seorang anak muda yang rendah hati, berkata Ki Demang. Marilah, masuklah ke dalam. Rudito pun kemudian mengikuti Ki Demang masuk ke dalam. Ketika ia keluar, ia sudah mengenakan pakaian yang masih baru sama sekali. Terima kasih Ki Demang, berkata Rudito. Dengan demikian, siapapun tidak akan salah lagi bahwa Angger Rudito memang bukan seorang anak muda dari lingkungan yang suram. Ah, desis Rudito. Tentu tidak Ki Demang. Apakah dengan demikian nilai seseorang dapat ditentukan dengan pakaiannya? Tentu bukan begitu maksudnya Angger Rudito, sahut Kiai Gringsing. Maksud Ki Demang bahwa seseorang akan dapat salah duga karena bentuk lahiriahnya, karena tidak semua orang dapat menangkap gelombang kajiwan yang memang susah untuk dijajaki itu. Rudito tersenyum sekali lagi. Katanya, Maaf Ki Demang, maksudku bahwa sebaiknya anak-anak muda Cangkring lebih berhati-hati menilik sifat seseorang yang hanya dilihat sepintas dari bentuk lahiriahnya saja. Kau benar Angger, aku akan memperhatikannya. Mudah-mudahan semuanya akan dapat menjadi pelajaran yang sangat berguna bagi Cangkring. Demikianlah, maka Ki Waskita, Kiai Gringsing,
Ki Sumangkar dan Rudito pun segera mohon diri untuk pergi ke Jati Anom. "Kami harus melaporkan diri kepada Ki Untara," berkata Ki Waskita. "Karena pada saat kami datang, kami telah mengajukan permohonan dan bantuan kepadanya." "Baiklah Kisanak, aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan." Dengan kesan tersendiri, maka keempat orang itu pun kemudian meninggalkan Kadembangan Cangkring. Di sepanjang jalan, mereka sama sekali tidak menjumpai seorang anak muda pun. Agaknya mereka menjadi segan bertemu lagi dengan Rudito setelah mereka melakukan kesalahan. Namun pada itu, pada saat kesalahpahaman di antara anak-anak muda Cangkring dan Rudito teratasi, maka timbullah kesulitan di antara kelompok-kelompok yang sedang memenuhi perintah Untara untuk mencari Rudito, terutama kelompok yang termasuk baru yang tinggal di Padepokan Tambakwedi. Dalam waktu yang bersamaan, mereka harus berkeliaran dalam kelompok-kelompok kecil di daerah yang sangat berdekatan. Dengan demikian, maka akan dapat timbul sentuhan-sentuhan yang dapat memercikan bunga-bunga api di antara mereka. Sementara itu, Kiai Gringsing dan ketiga orang kawannya berjalan dengan tergesa-gesa menuju ke Jati Anom. Mereka berniat untuk berjalan terus, meskipun tengah malam mereka baru akan sampai. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.